Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman siswa dan siswi SMA Yapera Anurmania. Masih di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 10, baik jurusan MIPA, IPS, dan juga Bahasa. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas tentang hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kemudian, pemerintahan daerah mendefinisikan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kemudian menegaskan bahwa daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pelaksanaan otonomi daerah ini juga terdapat kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah dalam mengelola dan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam mengatur daerahnya masing-masing untuk menjadi daerah yang lebih baik. Adapun tujuan otonomi daerah yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, kemudian menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah daerah terdapat beberapa tujuan otonomi daerah. Yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bahwa pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Maka dari itu, kebijakan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia akan memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Ini berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara nilai desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dimensi otonomi daerah. Dimensi politik, yaitu daerah atau kabupaten kota dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga akan menyebabkan resiko munculnya gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Sementara dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Dan daerah, kabupaten, atau kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena daerah, kabupaten, atau kota
yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Prinsip otonomi daerah. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sebagai refleksi atas pembahasan yang tadi sudah disampaikan, sekarang silakan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, apakah kelebihan dari otonomi daerah? Berikan contoh nyatanya minimal 3. Kemudian yang kedua, apakah kelemahan dari otonomi daerah? Berikan pula contoh nyatanya minimal 3. Silahkan kalian kerjakan tugas di atas dengan tepat. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.